Jalan-jalan ke pasar malam, tak lupa menunaikan sholat. Izinkan saya memulai dengan salam, semoga yang jawab jodohnya dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua yang saya hormati. Gimana kabarnya? Senang sekali hati saya melihat teman-teman yang sudah meluangkan waktu dan tenaga untuk hadir di sini. Walaupun cuaca belakangan ini kurang mendukung, tapi teman-teman tetap semangat menjalankan aktivitas dan menghadiri acara pada hari ini. Terima kasih teman-teman sekalian. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Raisya Al-Aina Indira, mahasiswa Ilmu Komunikasi UPN Veteran Jakarta, angkatan 2024. Di era digital saat ini, segala aktivitas tak lepas dari layar handphone, laptop, tablet, dan lain-lain. Teman-teman di sini biasanya menggunakan gadget berapa jam perharinya sih? Pasti kalau dicek berapa lama seharinya, ada yang bisa mencapai 6-8 jam, bahkan lebih ya. Faktanya, Kominfo mencatat bahwa dari total masyarakat Indonesia pada rentang usia 9 sampai dengan 19 tahun, sebanyak 65,34% diantaranya memiliki smartphone dengan rata-rata penggunaannya ialah 7 jam 42 menit per hari. Waktu penggunaan ini menggambarkan lamanya individu menatap layar atau screen time per hari yang selanjutnya dapat membuat efek kecanduan. Bukan pesanan yang sedikit ya teman-teman. Memang sih di era yang serba digital ini hampir semua aktivitas menggunakan layar handphone dan sejenisnya, bahkan untuk belajar sekalipun. Tetapi di balik semua ini terdapat segunung dampak negatif yang tak bisa dibiarin nih teman-teman. Tidak sedikit remaja zaman sekarang kecanduan akan penggunaan gadget. Nah, karena adanya masalah tersebut, sekarang aku mau mengajak teman-teman sekalian untuk membahas topik tentang membatasi penggunaan screen time pada remaja yang berdampak kecanduan dan obesitas. Di sini aku ada 3 poin penting yang akan aku sampaikan. Yaitu pertama, aku mau menjelaskan efek negatif screen time berlebihan terhadap kesehatan fisik dan mental. Kemudian, yang kedua ialah pengaruh pada perkembangan anak termasuk keterampilan sosial dan perhatian. Poin terakhir yaitu kesadaran edukasi, mengajak audiens untuk lebih sadar akan penggunaan teknologi dan dampaknya. Oke, langsung dimulai dari poin pertama. Aku akan menjelaskan efek negatif screen time berlebihan terhadap kesehatan fisik dan mental. Masa remaja artinya masa peralihan dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa. Tahap ini dimulai kurang lebih usia 12 tahun serta berakhir sekitar usia 18 tahun. Perubahan perkembangan tersebut mencakup aspek fisik, psikis, serta psikososial. Masa remaja merupakan masa yang rawan mengalami masalah gizi. Salah satu masalah gizi yang sering dialami remaja adalah obesitas. Obesitas terjadi akibat pendapatan kelompok penduduk tertentu dan kebiasaan makan yang sudah mulai bergeser ke makanan yang tidak proporsional seperti makanan rendah karbohidrat, tinggi lemak, dan rendah serat, serta aktivitas fisik kurang yang disebabkan oleh kesibukan dan screen time. Screen time merupakan waktu yang dihabiskan hanya untuk menatap alat elektronik seperti smartphone, TV, komputer, dan lain-lain. Sebesar 70,7% remaja dengan screen time berlebih menyebabkan obesitas. Kebiasaan makan camilan saat menggunakan alat elektronik dapat menyebabkan peningkatan lemak dalam tubuh. Perlu diketahui bahwa aktivitas fisik pada kelompok obesitas cenderung lebih rendah dikarenakan sering menghabiskan waktu dengan kegiatan ringan. Remaja yang overweight dan obesitas lebih sering melakukan kegiatan pasif seperti menonton TV, bermain gadget atau laptop, tiduran disertai mendengarkan lagu. Jadi, salah satu efek negatif yang paling sering dialami oleh remaja akibat screen time adalah obesitas. Sebanyak itu remaja-remaja yang terkena efek negatifnya ya teman-teman. Topik yang kedua, ini ialah tentang pengaruh perkembangan anak, termasuk keterampilan sosial dan perhatian. Masih terkait dengan efek negatif kesehatan yang seperti saya bahas sebelumnya, karena banyak remaja yang mengalami obesitas diakibatkan ketidakseimbangan antara penggunaan screen time lebih dari 7 jam perharinya dan makanan yang dikonsumsi tidak proporsional.
maka berhubungan juga dengan aktivitas yang dilakukan seorang remaja. Remaja zaman sekarang cenderung malas beraktivitas karena sudah kecanduan dengan gadget atau screen time. Mereka lebih pilih bermain game dari rumah ketimbang bermain di luar rumah. Padahal seusia mereka seharusnya masih senang bermain di luar dan beraktivitas di luar rumah bersama temannya. Hal tersebut mengurangi waktu untuk mereka bersosialisasi dan juga biasanya tidak peka atau tidak perhatian dengan lingkungan sekitarnya. Berikut yang terjadi pada remaja zaman sekarang, lebih memilih bermain gadget dan tidak mau bersosialisasi. Akhirnya, sampai juga pada poin yang terakhir, poin yang ketiga, di mana saya mau mengajak teman-teman sekalian agar lebih aware dalam penggunaan screen time. Perlunya peran orang tua juga untuk menyadari dampak negatif ini dan memperhatikan serta mengontrol pola anak di depan layar gadget. Banyak cara yang bisa dilakukan orang tua, seperti memberi jadwal penggunaan handphone pada hanya hari libur, sering membawa anaknya ke tempat-tempat yang mungkin anaknya tertarik, dan masih banyak cara lainnya. Sangat penting, terutama peran orang tua terhadap perkembangan anaknya. Oke, kesimpulannya kita telah mengetahui apa saja dampak dari penggunaan screen time yang berlebihan dari mulai aspek fisik, sosial, dan psikis. Anak yang sudah kecanduan gadget dan memiliki kebiasaan atau habit yang buruk akan terkena dampaknya, akan kelanjutan malas. Agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan, maka ada beberapa cara sederhana yang dapat dilakukan oleh peran penting terdekat seperti orang tuanya. Ada beberapa solusi juga yang dapat dilakukan. Yang pertama adalah perbanyak kegiatan di luar rumah. Kemudian membatasi penggunaan gadget pada anak dan remaja itu sudah pasti. Mereka hanya perlu menggunakan gadget secukupnya saja, karena seumuran mereka masih seharusnya beraktivitas dan mengeksplor kegiatan baru di luar rumah. Buatlah juga suasana luar rumah dan dalam rumah yang nyaman tanpa gadget. Dengan banyak solusi yang dapat dilakukan, harapan untuk kedepannya agar bisa turunkan angka persenan remaja yang kecanduan gadget bahkan sampai obesitas. Sayangilah anak remajamu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.